Assalamualaikum, balik lagi di rekap alur cerita film bareng Mamang di sini. Hai seluruh, halo sobat movie, balik lagi nih di konten movie di channel ini. Setelah menyelesaikan trilogi film Danur, maka kali ini kita akan rekap alur cerita film Asih. So, apakah kalian mau tahu lebih lanjut tentang Mbak Asih? Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kalian sediain cemilan dulu biar makin enjoy nontonnya. Nah, sip, kalau udah, hayu luncur. Film ini menceritakan tentang sosok yang biasa kita sebut kuntilanak, tapi Risa mengenalnya sebagai Mbak Asih. Dan kisah ini terjadi 37 tahun sebelum Danur. Di awal film, kita diperlihatkan kepada Asih yang sedang hujan-hujanan sambil menggendong anaknya. Ia pun bersenandung lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Indung, kepala lindung. Tak lama dari itu, Asih pun membunuh anaknya dengan cara menenggelamkannya ke dalam baskom. Asih stres dan sangat menyesal, hingga pada akhirnya Asih mengakhiri hidupnya di dekat pohon besar itu. Keesokan harinya, film pun beralih kepada sebuah keluarga berencana, maksudnya bahagia. Mereka adalah Andi, Puspita atau akrab disapa Ita, dan ibunya Andi. Andi sangat bahagia karena tengah menunggu kelahiran anak pertamanya. Karena sudah tidak sabar, Andi pun sudah membeli berbagai perlengkapan bayi. Padahal anaknya akan lahir 1 bulan lagi, seluruh. Selain itu, Andi juga sudah siap menjadi suami dan bapak yang siaga, dan menyuruh Ita agar tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat. Pada malam harinya, terlihat mereka sedang akan makan malam. Andi pun izin kepada Ita karena malam ini ia akan ikut ronda. Sebelum tidur, Ita selalu menyoret tanggal dan selalu menantikan datangnya hari kelahiran anaknya. Ketika akan tidur, Ita mendengarkan suara pintu terbuka dengan sendirinya. Ia segera keluar rumah, tapi ia tidak melihat siapapun. Ita segera masuk lagi ke dalam rumah, dan terlihat ada jejak kaki seseorang. Dan ketika Ita sedang mencari ibunya, tiba-tiba air ketubannya pecah, seluruh. Pada malam itu juga Ita melahirkan. Anaknya Ita lahir 1 bulan lebih awal. Anaknya perempuan dan diberi nama Amelia. Keesokan harinya, Andi segera pergi bekerja dan ibu akan membawa Amelia untuk berjemur di bawah sinar matahari. Siang harinya, sekitar pukul 12 siang, Ita baru saja selesai mencuci baju. Ita sangat terkejut karena ibu sedang tidur di teras rumah dan Amelia masih dibiarkan di bawah sinar matahari. Ibu rasa jika tadi ia sudah memindahkan Amelia, dan ia ingat jika sebelum ketiduran, Amelia sudah berada di sampingnya. Ita pun memaklumi, mungkin ibu lupa karena ibunya sudah pikun. Tak lama dari itu, datanglah Bu Sekar yang merupakan ibu bidan yang kemarin malam membantu persalinannya Ita. Bu Sekar memberikan boneka anaknya kepada Amelia karena anaknya sudah terlalu besar jika masih bermain boneka. Bu Sekar pun cerita panjang lebar jika kemarin ia baru saja membantu orang lahiran di desa sebelah. Dan tanpa sengaja ia mendengarkan berita jika ada perempuan yang mati karena bunuh diri. Sebelumnya perempuan itu membunuh anaknya juga. Dan tiba-tiba perempuan itu menghilang secara misterius, Lur. Bu Sekar menyarankan agar Ita meletakkan gunting di bawah bantalnya agar tidak ada makhluk halus yang berani mendekat. Selain itu, Bu Sekar mengatakan jika anak yang usianya belum genap 40 hari jangan disimpan di dekat jendela karena takutnya ada yang ngintip. Dan juga jangan sering-sering dibawa keluar rumah, apalagi kalau udah waktu maghrib. Bu Sekar bertanya,
apakah Ita pernah mendengarkan suara kentungan tiang listrik di malam hari? Suara kentungan itu adalah pertanda jika ada orang pintar yang bernama Abah Marwan di dekat rumah. Abah Marwan juga tahu sekarang perempuan itu ada di mana. Dan jika tiang listrik diketuk 1 kali lebih dari angka jam pada saat itu, maka artinya ada hantu di sekitar rumah kita. Setelah Bu Sekar pulang, Ita segera menghampiri keranjang tidurnya Amelia. Dan ia melihat ada sisir yang terjatuh di hadapannya. Dan terlihat di cermin jika di hadapan Ita ada hantu asih. Sore harinya, Andi baru pulang kerja. Andi pun melihat jika ibunya sedang bermain dengan Amelia di luar rumah. Di sisi lain, Ita sedang bersedih karena ASI-nya tidak lancar. Ketika pukul 6 pas, Ita segera keluar rumah. Ita berteriak kepada ibu karena Amelia harus segera masuk ke dalam rumah sebelum maghrib. Malam harinya, Andi mengatakan jika Ita jangan pernah berteriak lagi di hadapan ibunya. Ita pun meminta maaf dan tidak akan mengulanginya. Ia hanya teringat perkataan Bu Sekar saja. Tak lama dari itu, Andi merasakan jika tubuh Amelia tiba-tiba panas. Ita bertanya, apakah Andi sudah menguburkan ari-arinya Amelia? Andi menjawab belum karena tidak sempat. Maka dari itu, Ita segera menyuruh Andi untuk segera menguburkannya supaya tidak terjadi hal-hal aneh lagi kepada Amelia. Dan sebelum berangkat, ibunya berpesan agar Andi mengumandangkan azan setelah selesai menguburkan ari-arinya. Ita meminta maaf kepada ibu karena tadi sore ia telah berteriak. Ibu mengucapkan tidak apa-apa dan ia pamit ke belakang untuk ambil air wudhu. Ketika sedang berwudhu, tiba-tiba Asih berjalan melewati toilet sambil bersenandung lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Ibu pun melihat ada perempuan yang baru saja lewat dan ibu kira perempuan yang bersenandung itu adalah Ita. Tapi nyatanya bukan. Ita dari tadi duduk sambil mengompres ASI untuk Amelia. Pada saat akan tidur, Andi memasukkan boneka pemberian Bu Sekar ke dalam lemari karena Amelia masih terlalu kecil untuk bermain boneka. Ita pun mengatakan jika pikun ibu sekarang semakin parah. Masa tadi ibu lihat ada perempuan lewat di depan toilet, ucap Ita. Andi pun menjawab jika ibu sudah berumur, jadi Ita harus memaklumi sifat ibunya. Tak lama dari itu, Ita melihat jika Andi sudah tidur duluan. Ia pun mendengarkan suara kentungan tiang listrik yang berarti Mbah Marwan sedang berada di dekat rumahnya. Ita sangat lega karena suara kentungan berbunyi 10 kali, pas dengan jam yang menunjukkan pukul 10 malam. Ita pun sangat terkejut, ternyata tiang listrik diketuk 1 kali lebih dari angka jam pada saat itu, yang berarti di sekitar rumah Ita sedang ada hantu slur. Sin pun beralih kepada ibu yang baru saja selesai sholat Isya. Dan seketika ibu merinding tidak karuan karena pada saat ia berdoa, Asih mengucapkan amin dengan suara yang sangat menyeramkan. Ibu sangat terkejut dan segera berzikir. Tak lama dari itu, ibu mendengarkan senandung lagu Indung-Indung Kepala Lindung lagi. Ibu segera mengambil buku catatannya dan segera menulis lirik lagunya karena ibu takut jika tidak ditulis ibu akan lupa kejadian ini karena ia sadar jika ia sudah pikun. Di samping itu, Ita tidak bisa tertidur gara-gara teringat suara kentungan tadi. Tiba-tiba Amelia bangun dan Ita segera menenangkan Amelia sambil menonton TV di ruangan tengah. Ita segera membawa Amelia kembali masuk ke dalam kamar karena Amelia sudah tidur lagi. Ia pun melihat jika kursi goyang bergerak dengan sendirinya. Tiba-tiba Asih datang dan berteriak, "Kembalikan anak saya." Keesokan paginya, Ita mengatakan jika semalam ia melihat perempuan. Jadi Andi harus meminta bantuan Pak Ustadz. Ibu juga pernah lihat ada perempuan misterius yang lewat di depan toilet kan? Tanya Ita. Tapi ibu yang pikun menjawab tidak pernah.
Maka dari itu Andi pun tidak percaya pada ucapan Ita dan menganggap jika Ita hanya berkhayal karena ketakutan. Setelah itu Andi pamit untuk bekerja. Siang harinya, ibu akan mencatat jadwalnya untuk minum obat. Dan ia pun melihat ada lirik lagu Indung-Indung Kepala Lindung di buku catatannya. Dan ia mulai ingat dengan teror hantu perempuan kemarin malam. Setelah Amelia tidur, Ita berniat akan tidur siang sebentar. Tak lama dari itu, ia pun dikejutkan dengan suara boneka mainan yang ada di dalam lemari. Ita yang histeris pun segera ditenangkan oleh ibu. Malam harinya, ibu memberikan buku catatannya kepada Andi. Andi pun membaca lirik lagu Indung-Indung Kepala Lindung. Ibu merasa di rumah ini ada yang aneh, tanya Andi, dan ibu menjawab iya. Tapi Andi belum percaya dengan semua ini. Pada tengah malam, terlihat ada seorang penjual nasi goreng di depan rumahnya Ita, dan juga ada seorang hansip yang sedang berjaga. Mereka berdua pun ketakutan karena mendengarkan suara ciak anak ayam di halaman rumahnya Ita. Konon katanya, jika suara ciak anak ayam berbunyi pada tengah malam, maka artinya ada hantu perempuan yang datang. Andi yang terbangun dari tidurnya segera pergi ke dapur untuk mengambil minum. Ia pun mendengarkan suara ciak ayam di halaman rumahnya. Dan setelah dicek, ia melihat ada Asih yang sedang nyemil ari-ari slur. Andi sangat ketakutan dan ia mulai percaya dengan semua perkataan Ita dan ibunya. Keesokan harinya, ketika Ita sedang memandikan Amelia, tiba-tiba pintu terbanting dengan sangat kencang. Dan tiba-tiba Amelia menghilang entah kemana. Andi sudah melaporkan kasus ini kepada Pak RT dan pihak kepolisian. Tapi Ita mengatakan jika Amelia itu bukan diculik oleh manusia, tapi diculik oleh hantu. Ita pun ingat jika Bu Sekar pernah mengatakan jika ada orang pintar yang tahu soal masalah ini. Orang itu bernama Abah Marwan. Dan Ita ingin jika Andi memanggil Abah Marwan di desa sebelah. Singkat cerita, Andi berhasil menemukan rumahnya Abah Marwan. Dan ternyata Abah Marwan adalah lelaki tua paruh baya yang sudah buta slur. Abah Marwan segera menerawang dan ia merasakan ada hantu perempuan di rumah ini. Namanya Kasih. Entah kapan nama Asih tersematkan pada perempuan malang itu. Mungkin pada saat Asih bekerja menjadi pengasuh di kota. Asih pulang ke kampung dalam keadaan hamil tua dan lelaki yang memperkaosnya tidak mau tanggung jawab. Asih pun tidak diakui oleh kedua orang tuanya dan ia juga diusir oleh para warga. Asih yang stres pun membunuh dirinya sendiri setelah membunuh anaknya. Asih pun sudah datang ke rumah ini sejak hari kelahirannya Amelia. Dan ternyata alasan Ita melahirkan 1 bulan lebih awal itu karena perut Ita dipegang oleh Asih. Dan kini Asih mengincar anaknya Ita karena Asih pikir Amelia itu adalah anaknya. Abah Marwan mengatakan jika ada barang milik Asih yang disimpan di rumah ini. Seketika Ita ingat kepada sisir yang ia temukan di dekat keranjang Amelia. Dan ia segera memberikannya kepada Abah Marwan. Abah Marwan segera melakukan ritual untuk membuka gerbang dialog dengan Asih agar mereka bisa berkomunikasi. Setelah itu, Abah Marwan segera mengajak Andi untuk mengikutinya. Ternyata mereka pergi ke pohon besar itu, dan Abah Marwan segera menyuruh Andi untuk mengumandangkan azan. Di samping itu, di rumah pun ibu dan Ita tidak berhenti berzikir agar Amelia bisa selamat tanpa kekurangan satu apapun. Setelah azan selesai dikumandangkan, Abah Marwan segera menyuruh Andi untuk pergi ke belakang pohon besar itu. Dan betapa bahagianya Andi karena Amelia sudah berhasil ditemukan. Tasbih yang dipegang Ita seketika terputus. Andi yang baru sampai ke rumah segera memberikan Amelia kepada Ita. Tapi ternyata Ita telah dirasuki hantu Asih. Ita pun melayang. Ita yang dirasuki hantu Asih terus-menerus berteriak, "Kembalikan anak saya." Abah Marwan mengatakan jika itu bukanlah anaknya.
anaknya sudah tenang di alam sana, Abah Marwan meminta agar Asih jangan mengganggu, karena keluarga ini tidak bersalah. Seketika kursi pun terjatuh, tapi Ita dan Amelia tiba-tiba menghilang. Ternyata Ita yang masih dirasuki hantu Asih sudah berada di halaman belakang dan hendak akan menenggelamkan Amelia. Untungnya Abah Marwan tidak terlambat. Abah Marwan segera mengatakan jika Asih harus bisa memaafkan dirinya sendiri dan memaafkan semua kesalahan di masa lalu, dan Asih jangan mengganggu keluarga tak bersalah ini lagi. Ia segera membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga Asih pun keluar dari tubuhnya Ita. Ibu sangat berterima kasih dan berhutang budi selamanya kepada Abah Marwan. Yang terpenting, ibu dan sekeluarga harus bisa memaafkan Asih, ucap Abah Marwan. Abah Marwan pun menyuruh ibu untuk menancapkan sisir Asih di dekat pohon besar itu. Dan setelah sisir itu ditancapkan, 37 tahun kemudian, sisir itu diambil oleh Riri, sehingga terjadilah teror Asih di film Danur 1. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Yuk, nanti secepatnya kita lanjut ke Asih 2 ya. Oke lah, segitu dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu. Keep enjoy and see you.